Jadi pada saat itu bersamaan tuh. Nah, silat bebas Indonesia juga nggak terlalu jalan, akhirnya aku ditawarkan untuk menjadi wasit dan juri di One Fight. Yang biasanya kan aku cuman kayak silat aja pengetahuannya, tapi kita juga harus tahu bagaimana kuncian-kuncian BJJ, terus bagaimana teknik-teknik boxing dan Muay Thai gitu. Kalau MMA kan mixed martial art ya, jadi semuanya ada di situ. Nah itu juga kita harus mempelajari, apalagi kalau di MMA fight itu kan lebih kebanyakan ground fight ya. Jadi kita harus mengetahui tuh kuncian-kuncian BJJ gitu. Itu lumayan PR juga karena kunciannya banyak banget gitu. Kan aku di bawah, dia benar-benar jauh gitu. Oh bener-bener deh ya. Dan tinggi besar kan, bayangin. Dan nggak bisa langsung, sorry nggak bisa langsung gitu kan. Harus nggak bisa, harus tetap on karakter gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Kak Ismi Melinda. Halo Kak, selamat datang di Sparring Seleb. Si paling seleb. Yoi, teman-teman Tribuners nih, mumpung di sini ada Ismi Melinda, kita mau nanya journey-nya sebagai seorang seleb. Si paling seleb. Karena ini adalah Sparring Seleb, jadi aku mau nanya ke Ismi Melinda. Sampai di sekarang ini sebagai aktor yang dikenal sebagai aktor laga, buat seorang Ismi Melinda ini ada sebuah perjuangan, keberuntungan, atau sebuah takdir, atau ketiga-tiganya? Semuanya sih, saling berkolaborasi gitu. Karena kalau keberuntungan aja ya nggak bisa juga ya, karena kita juga pastinya ada ikhtiar di dalamnya gitu, ada perjuangan juga. Jadi perjuangan, terus lakinya juga ada, pemberian gift dari Tuhan juga ada, support system dari orang-orang sekitar ke keluarga juga pastinya ada. Kalau nggak ada dari mereka juga, kayaknya sih yang bikin kita seperti ini, misalkan Mas juga pasti seperti ini, pasti ada sisi di balik itu semua ya. Misalkan itu kayak cuman support, kayak lo harus tetap fight, lo harus tetap berdiri dalam situasi mungkin situasinya nggak bagus ataupun lagi naik turun, itu kan pastinya support sistemnya pasti ada dari orang sekitar gitu. Oke, masih nggak kayak pintu masuk ke dunia acting ini awalnya tuh apa dulu? Awalnya justru aku tuh kalau untuk bener-bener di action ya, itu diajak sama Kang Yayang. Project apa tuh? Project film pertama kali di di Malaysia. Film Malaysia. Malaysia dulu justru. Jadi awal mulanya memang aku suka bela diri, terus latihan bela diri, kebetulan sama juga sama Kang Yayan perguruannya. Dulu namanya Kateda kalau pernah dengar. Sorry Kak, berarti Kak Ismi basicnya silat? Silat. Oke. Gitu Kateda. Cuman pecah nih Kateda ini antara Sindo dan PSTD. Nah PSTD itu yang sekarang sama Kang Yayan. Nah aku di Sindonya, Silat Indonesia. Tapi dia punya yang pendirinya Pak Jimmy Tapja itu sama gitu. Jadi satu naungan. Terus akhirnya aku dikenalin lah sama ketemu sama Kang Yayan. Terus akhirnya Kang Yayan juga pada saat itu memang lagi punya project di Malaysia dan dia sebagai choreo actionnya. Terus ngajak aku lah gitu. Karena kebetulan kita juga pada saat aku latihan silat itu, aku juga sering bikin kayak koreo-koreo kecil bersama teman-teman di PSTD. Terus habis itu mungkin dilihat dari Kang Yayan gitu. Ini lo ini aja casting, tapi tetap casting ya. Maksudnya tetap datang ke Malaysia dan akhirnya ya alhamdulillah sih kepake di sana gitu. Untuk film action full. Film action. Terus akhirnya ketemu lagi makanya project-project Kang Yayan juga kan banyak juga ya, maksudnya channelnya gitu. Dia selalu kayak menawarkan hal itu dan ya alhamdulillah aku masuk di situ kayak gatot kaca gitu. Itu juga awalnya dari Kang Yayan. Gitu. Dan gimana Kak? Kalau kita runutin kan awalnya dari bela diri itu atlet apa gimana Kak Ismi tuh? Aku penggiat aja sih, maksudnya dalam artian aku senang aja. Terus aku latihan bela diri, aku ngambil beberapa sertifikat untuk latihan bela diri. Entah itu dulu kan sering ada kalau silat itu sering mengadakan seminar. Seminar yang biasanya Kang Cecep suka ngadain tuh, Kang Cecep Arif Rahman. Biasanya kan di luar. Nah pada saat itu aku juga ngambil yang di Indonesia. Tapi kebetulan kalau di Indonesia itu jarang banget orang Indonesia ikut. Nggak tahu kenapa gitu. Malah kebanyakan dari kayak Filipina,
Filipina, dari apa namanya, dari Australia, dari Amerika itu banyak banget. Tapi untuk yang Indonesianya cuma aku pada saat itu. Makanya sebenarnya kalau nonton Olimpiade yang silat bule tuh agak ini ya, agak asing gitu kayak. Iya. Biasanya kan kalau silat tuh kental dengan Melayu kan, negara Melayu atau Asia lah gitu. Tiba ada bule tapi silat gitu kan. Iya, karena memang jago lagi. Sering-sering mereka tuh juga sangat apa namanya, kayak suka banget sama bela diri gitu. Karena mungkin kalau di luar itu mungkin ya berbagai macam ya. Tapi kalau bule itu biasanya kan Krav Maga. Pernah dengar gak sih Krav Maga? Krav Maga tuh? Itu salah satu bela diri yang memang untuk militer lah gitu. Itu hampir sama kayak silat gitu sebetulnya. Cuman kalau silat kan lebih luas gitu loh. Maksudnya kayak ada pengembangan jurus-jurusnya gitu. Kalau Krav Maga kan apa namanya, lebih jarak dekat gitu. Ya, untuk melumpuhkan kayak dia mereka. Untuk melumpuhkan juga sama. Biasanya kan dipakai sama orang-orang militer gitu. Okay. Umur berapa Kak Ismi mulai suka silat? Dari SMA sih. Udah SMA? Dari SMA udah. Kenapa Kak dari awalnya masuk ke silat dulu deh gitu? Orang tua ngajarin atau? Nggak ada sih sama sekali kalau orang tua. Nggak ada? Nggak ada. Keluarga nggak ada yang bela diri. Biasa tuh kalau gitu turunan loh kalau silat ya. Iya. Diajarin sama ayahnya. Kalau aku yang suka aja, maksudnya kayak mungkin karena dulu itu aku juga sempat menjadi salah satu apa namanya, host di Jejak Pendekar kalau pernah dengar. Nah itu juga aku pada saat itu jadi kayak bener-bener kenapa nggak latihan. Tapi sebelumnya tuh aku suka latihan bela diri, cuman nggak ke silatnya gitu. Kayak dulu? Misalkan itu Muay Thai atau boxing gitu kan. Dan akhirnya ya udah aku bener-bener apa namanya, fokus di silat sama Arnis kalau pernah dengar. Nah sekarang tuh lagi Arnis itu adalah bela diri dari Filipina. Dia apa namanya, pakai toya atau baston, dia punya pegangan. Ada ciri alatnya. khasnya. Ada alatnya. Dia kayak kayu gitu. Kalau toya kan panjang ya, kalau ini kayak dua gitu, dan itu bisa diaplikasiin entah itu kayak dua pedang atau cerulit atau apapun itu, jadi untuk refleks apa namanya, dan untuk membalanskan antara otak kiri dan kanan itu bagus sih. Jadi bentuknya kayak apa? Jadi tongkat? Tongkat. Oh ya, namanya kita baston disebutnya kalau di Arnis. Itu kayak apa namanya, kayak toya tapi lebih pendek gitu. Makanya bisa diaplikasiin sama pedang, samurai ataupun lain-lain. Kayak jadi dua senjata gitu. Kalau KSMI biasanya pakai alat, pakai senjata. Jadi makanya pada saat itu yang di Malaysia itu kebetulan nyarinya memang yang dia pakai bisa pakai pedang gitu loh, dua pedang. Nah akhirnya itu tuh kepake gitu, karena aku belajar Arnis kan gitu. Di Arnis kan dua senjata, tapi bisa diaplikasiin entah itu sama pedang, entah itu cerulet atau pisau gitu. Jadi main antara otak kiri dan kanannya. Makanya yang suka kayak wushu ya, wushu juga ada yang kayak senjata juga kan. Iya, kalau wushu kan pakai toya panjang kan. Tapi ada juga yang apa namanya, pakai pedang yang panjang juga. Gitu sih. Jadi emang lebih banyak pakai senjata kalau kayak Ismi belajarnya di. Jadi pernah gini sih Kak, kepake gitu, bukan buat berantem nyari masa, tapi self defense gitu pernah. Di sendiri ya, bisa di jalanan gitu. Alhamdulillah enggak ya. jangan. Ya kan mungkin waktu dulu kecil kan enggak. Kalau sekarang sih orang udah tahu Ismi Melinda ketemu ya elah lu. Dipiting ya Anda, dipiting tiba-tiba. Tapi aman ya sama ini, sama maksudnya dari awal belajar nggak pernah pakai, kan ya negara ini kan kita nggak pernah tahu. Iya. Aman, tapi nggak pernah. Alhamdulillah sih nggak maksudnya belum pernah terjadi ya. Maksudnya kayak misalkan di jalanan atau apa gitu, nggak pernah terjadi juga gitu. Malah kepakainya itu ketika aku menjadi wasit di sebuah pertandingan MMA itu kan. Iya, kalau jadi wasit kan harus apa namanya, misahin kan. Itu kepake gitu loh. Jadi kayak dia punya adrenalinnya juga kayak terbiasa gitu, melihat orang di depan mata kayak berantem itu kayak darah kemana-mana, misalkan kena sama si wasitnya, kena aku sendiri ya udah biasa gitu. Jadi misahin juga udah biasa, jadi bisa berani gitu untuk memisah. Di sosial media tuh lagi beredar tuh banyak salah satu wasit apa UFC kalau nggak salah, yang dia yang bisa sampai misahin si fighternya tuh sampai dibanting juga. Berarti kayak Ismi juga adrenalinnya seperti itu kalau. Iya, kalau misalkan karena kan kita juga bagaimanapun kita harus menyelamatkan fighternya gitu. Oh iya sih. Iya kan, kalau misalkan kalau udah jatuh ya. Betul, apalagi kalau misalkan wasit telat aja beberapa sekian detik itu bisa fatal ke fighternya, bisa meninggal.
Iya sih. Iya kan, kalau misalkan salah satu yang misalkan fighternya itu dalam keadaan dibanting, dia kan misalkan udah oleng nih gitu kan, terus yang fighternya satunya lagi yang dia posisinya lagi menang, kan itu lagi adrenalin ya. Kadang-kadang kan dia nggak ngelihat itu apa orangnya udah mau sekar atau gimana gitu. Hantem aja terus. Nah kalau hantem lagi kita nggak misahin ataupun telat, meninggal gimana? Kita yang jadi kena gitu. Itu yang kita harus fokusnya di situ dan harus juga dipakai itu. Ya. Dan aku juga maksudnya ngewasitin bukan hanya fighter wanita tapi cowok juga. Waduh. Pada saat di One Pride MMA. Waduh. Itu kan tenaganya. Tapi ahonya fungsinya kepake gitu. Iya. Oke. Oh, buat misahin lah ya. Iya, buat misahin. Maksudnya kayak adrenalinnya lebih berani ya seperti itu. Akhirnya seni bela dirinya kepake untuk dunia kesenian, seni peran jadinya. Iya. Tapi ketika pertama kali diajakin sama Kang Yayan di Malaysia, abis itu langsung kayak ketagihan nih buat acting kayak syuting, terus acting, terus ada fightingnya atau gimana Kak waktu itu? Apa akhirnya panjang nih karirnya? Iya, akhirnya ya maksudnya kebetulan alhamdulillah maksudnya dalam artian yang ditawarkan adalah itu aja, maksudnya lebih ke action gitu. Pasti kayak action lagi gitu. Jadi ya udah terbiasa, yang artinya sekarang jadi kayak aku kan sekarang udah masuk di UIS Team juga ya, maksudnya pembelajarannya lebih menambah lagi karena mereka lebih detail untuk choreo fighting, bagaimana cara memukul ya tadi ya, salah satunya adalah bagaimana teknik jatuhan dan baik dan benar. Ternyata bukan hanya itu aja, ada teknik-teknik lain yang kita pelajari juga gitu. Karena itu kan sangat penting banget ya buat kita pelaku dari film-film action gitu kan, karena kita juga harus memprotek diri kita dengan adanya knowledge itu. Akhirnya kita jadi tahu ya bagaimana kita melindungi tubuh kita dengan jatuhan-jatuhan ataupun pukulan yang baik dan benar tanpa harus membuat impact kepada lawan main kita ataupun membuat cedera kepada pemain kita. Kan kita juga harus bisa tahu gitu tolak ukurnya seperti apa. Pemain kita tuh juga maksudnya lawan main kita juga harus tidak ada cedera gitu loh. Kita juga harus menjaga hal itu, kita sebagai yang lebih tahu misalkan. Apalagi kan pasti lawan mainnya kebanyakan yang bukan di dunia fighting kan, maksudnya dia benar-benar yang masih awam banget. Harus benar-benar diajarin berarti jatuhnya gimana, mukulnya gimana. Iya, makanya kan ada tim koreo kan, itu mereka pasti akan melatih. Makanya itu penting banget kalau untuk film-film action, entah itu apapun itu yang berbau ada actionnya gitu ya. Itu emang harus ada workshopnya juga gitu. Sempat ini sih lagi merenung gitu, kebayang karir dari silat gitu kan, terus apa yang ngebawa sekarang di karir di acting, sekarang jadi ya di mana-mana kalau ada fighting dan fighter perempuan mungkin ada kayak Ismi Melinda di sana gitu kan. Enggak juga sih, banyak sebetulnya sekarang ya. Udah ada beberapa, maksudnya kayak dari dulu juga sebenarnya udah ada ya. Cuman mungkin sekarang ya mudah-mudahan film-film action tambah banyak ya gitu. Karena kan kalau kita ngelihat kan ranahnya juga udah meluas nih, OTT juga udah film action gitu kan gitu. Jadi banyak peminatnya, akhirnya bermunculan nih aktor-aktor action gitu. Kalau aku sendiri yang tadi kayak merenung dan lain-lain ya tidak terbayangkan ya akan seperti ini kan, siapa yang menyangka gitu kan, yang tadinya cuman kayak aku belajar bela diri ya karena memang suka aja, karena fashion aja gitu kan, tapi akhirnya bisa membuahkan hasil, bisa ternyata hobi bisa menjadikan rezeki ya, salah satunya itu kan gitu ya, bisa jadi pemain action, misalnya alhamdulillah orang-orang kenalnya di situ gitu. Berarti sebelum acting tuh tadi dulu apa yang wasit dulu tadi? Enggak, justru karena itu jadi akhirnya aku dapat tawaran wasit juri. Sebetulnya awal mulanya itu aku dapat tawaran di Silat Bebas Indonesia, jadi wasit dan jurinya itu. Cuman kan Silat Bebas Indonesia itu di bawah naungan One Pride, kalau pernah dengar ya. Jadi pada saat itu bersamaan tuh. Nah, Silat Bebas Indonesia juga nggak terlalu jalan, akhirnya aku ditawarkan untuk menjadi wasit dan juri di One Pride. Bang Mas juga mau kan ya? Iya, ya itu Bang Max sendiri yang menaruhkan kayak Mi, coba, tapi memang nggak kayak misalkan asal tunjuk aja, enggak. Kita ada pelatihannya juga untuk menjadi wasit dan juri, nggak yang cuman ya udah karena lo penggiat bela diri jadi lo pasti bisa, enggak gitu. Berarti karena kan berbeda gitu. Ilmu lagi ya. Ilmu lagi. Jadi ada pelatihannya juga, kita juga harus tahu. Yang biasanya kan aku cuman kayak silat aja pengetahuannya, tapi kita juga harus tahu bagaimana kuncian-kuncian BJJ, terus bagaimana teknik-teknik boxing dan Muay Thai gitu.
kalau MMA kan mixed martial art ya, jadi semuanya ada di situ. Nah itu juga kita harus mempelajari, apalagi kalau di MMA fight itu kan lebih kebanyakan ground fight ya, jadi kita harus mengetahui tuh kuncian-kuncian BJJ gitu. Itu lumayan PR karena kunciannya banyak banget gitu. Tapi susah nggak sih acting sambil fighting dan itu tadi ngejaga nyiapin koreo terus ngejaga koreo di lokasi kan main adrenalin juga. Kalau udah masuk karakter, ya katakanlah kayak di series yang sebelumnya pertaruhan, ada adegan yang sama si Apoy yang sama naik-naik gitu kan. Iya. Itu kan pasti udah adrenalinnya kan. Ya paling minimal ada yang kesikut kali ya kalau minimal gitu kan. Aku injak pada saat itu. Bener-bener badan dia besar gitu kan. Bener-bener keinjak. Nah, ini sampai bener-bener biru. Karena pas dilihat kan kayak gila nih yang cowok gede banget, terus yang perempuan juga bisa ngeliuk bisa naik-naik gitu. Berarti ya itu gimana, susah apa sih ke acting dan ngejaga supaya pas di set juga nggak celaka gitu. Nah itu dia, balik lagi tadi ke workshop ya. Jadi aku kalau misalkan pada saat di series itu bagaimana mau lawan mainnya itu kecil dari kita ataupun lebih besar ya gitu kan, itu pastinya kalau kita sudah terbiasa, kita udah tahu teknik-tekniknya, terus habis itu kita juga pastinya ada workshop di mana kayak apa namanya, kita harus menjaga chemistry gitu. Itu penting banget sih. Dan harus kayak misalkan nggak yang kekeh gitu kan, ada juga yang memang dia penggiat bela diri, terus kita juga penggiat bela diri, tapi kekeh dengan kayak gue tekniknya begini enggak gitu. Jadi harus benar-benar dilepaskan hal itu, bagaimana kita menjadi sebuah karakter itu aja dan sesuai keinginan karakternya di sebuah film gitu kan, dan terbentuk dari koreo itu sendiri. Jadi harus melepaskan ego lah gitu. Jadi kayak misalkan contohnya kayak misalkan kemarin aku lawan main aku lebih besar, ya pastinya ada chemistry. Misalkan kalau pukulan ke sini lo kan menginginnya seperti apa, boleh nggak, kayak misalkan itu kan ada aksi reaksi juga kan. Ya seakan-akan kayak misalkan pukulan yang aku kasih itu benar-benar berimpact gitu kan, pasti ada reaksinya dari si lawan main kan. Itu kita pelajari juga gitu. Terus ya kayak misalkan naik apa segala macamnya, itu kan salah satu kuncian kan sebetulnya. Oh iya sih. Iya, itu harus belajar core-nya juga gitu. Terus bagaimana juga mengimbangkan sama lawan main kita itu sendiri gitu. Chemistry lah, untungnya chemistry aku pada saat itu lawan main aku meskipun lebih besar, tapi dia tuh banyak mengalah gitu. Terus maksudnya dalam artian kayak Yomi terserah lo mau apain ya, sama kita juga kayak lo juga mau ngapain ya terserah dia gitu. Percaya banget lah ya. Percaya, jadi harus trust each other. Kalau nggak saling percaya mah babak belur kita. Ya kan? Tapi pernah cedera yang lumayan karena salah perhitungan atau agak mungkin kurang workshop atau gimana? Kalau untuk apa namanya ya, biasanya kalau terjadi hal-hal begitu sih udah biasa ya gitu. Yang paling parah itu aku nggak bisa bangun pada saat yang di Malaysia itu pertama kali. Iya, jadi pada saat itu sama Kang Yayan dilatih sebenarnya pada workshop justru kan. Itu apa namanya, jadi aku latihan tendangan kaki kanan aja karena dia disiplin banget ya. Jadi harus benar-benar sampai bentuknya bagus gitu. Baru akan move ke latihan yang lain gitu. Bentuk bagus tuh buat di kamera. Buat di kamera dan buat diri kita sendiri. Akhirnya kan jadinya kepake ke nextnya lagi tuh benar-benar kepake gitu. Nggak harus latihan lagi. Ataupun maksudnya nggak harus seintens itu. Berarti nggak cuma buat estetika gambar doang, tapi emang karena buat benar-benar biar bener gitu gerakannya. Biar bener gerakannya. Jadi pada saat itu seminggu kalau nggak salah kanan terus, akhirnya kayak nggak bisa bangun besoknya lagi. Serius, kayak aku langsung telepon, ini aku bener-bener nggak bisa bangun pagi tuh bener-bener kayak bener-bener nggak bisa sama sekali. Ini kena kayaknya. Kena gitu. Tapi kayaknya kan kalau untuk film kan biasanya ada tim visio ya dan lain-lain. Jadi ya masuk ke visio dulu dan kenapa kaget berarti waktu itu? Kaget mungkin karena ya itu dia harus terbiasa kan gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan cedera dan lain-lain itu sering, kayak kemarin juga aku ngerjain series lawan main aku berdarah misalkan, ataupun akunya yang biru lebam gitu. Kalau kayak paling sering apa, lebam? Lebamnya udah sering. Cedera selain yang di Malaysia itu nggak ada lagi alhamdulillah. Yang paling parah itu kemarin tuh aku biru sini, kena sikut lawan main gitu. Kayak sama yang sama Bang Apoy yang mungkin lebih tinggi itu keinjak benar gitu. Yang apa sih gitu. Tangan apa kaki yang nginjek? Hah? Yang nginjek kaki?
tangan aku. Kan aku di bawah. Iya. Dia bener-bener jauh gitu. Oh, itu bener-bener gede ya. Dan tinggi besar kan, bayangin. Dan nggak bisa langsung sorry nggak bisa langsung gitu kan, harus nggak bisa, harus tetap on karakter gitu. Beneran nih. Iya. Beneran nih keinjeknya. Iya. Gitu Kalau sih. udah di tahap sekarang, Kak Ismi buat bela diri ada yang ngapajarin baru lagi nggak? Atau tetap silat aja lah, atau dengan belajar kickboxing atau muay thai udah mulai coba-coba belajar? Kalau itu kan pastinya aku buat knowledge aja sih. Oh, tapi untuk lebih ke dasar-dasar aja ya? fokusnya lebih ke silat sama arnis sih. Oh, oke. Jadi itu aja yang aku pelajarin. Tapi kalau misalkan kayak kuncian BJJ ataupun Muay Thai boxing, itu juga pasti aku pelajari juga gitu. Karena itu juga kepake pada saat aku jadi wasit juri di One Pride kan, itu juga kita harus tahu kan. Bagaimana teknik-teknik BJJ, teknik Muay Thai boxing ataupun bela diri lainnya gitu. Aku seneng sih, maksudnya kayak Krav Maga sempet, karena kan kalau misalkan kita berbau film-film action kan pasti aku pasti tanya dulu, misalkan aku dapat tawaran film action, pasti aku tanya dulu karakternya, background martial arts-nya apa gitu. Apakah dia street fight aja gitu kan, jadi ya udah MML lah jatuhnya, kayak Miss Martial Art gitu, jadi tahu semua ya street fight lah kayak gimana gitu kan, itu berbeda juga kan bentukannya. Ataupun dia punya background silat ataupun punya background boxing ataupun BJJ, itu beda-beda gitu. Ataupun wushu itu kan beda juga gitu. Dari segi segi kuda-kudanya, stylenya juga pasti beda, pukulannya juga beda. Buat nyiapin diri ketika nanti workshop ya. Iya, tapi untungnya sih ada workshop kan gitu. Jadi paling kalau apalagi kalau udah punya background bela diri tuh jadi lebih gampang sih, kita tinggal menyesuaikan sesuai stylenya seperti apa gitu, sesuai dengan style background karakter itu sendiri. Di antara semua bela diri yang pernah dipelajarin, meskipun masih semuanya basic, kalau kata Kak Ismi, yang paling susah apa Kak? Yang kayak rasa nih agak lebih rumit dibanding yang lain, agak jauh dari silat nih dia nih. Yaitu BJJ sih, sulit banget loh. Tapi itu sangat bagus banget untuk self defense perempuan. Karena jarak dekat kan. Oh, dia tuh kayak ini, banyak kunciannya nggak sih dia? Banyak kunciannya tuh lumayan. Waktu aku di untuk jadi wasit juri itu kan harus menghafal 77 kuncian BJJ kalau nggak salah. Gila, banyak banget. Ya kita harus hafal kan. Apa lagi? Iya. Dan itu tuh dari siapa tuh, kayak tangan ada kunciannya, bagaimana di leher kunciannya apa, di kaki di itu pun beda gitu. Jadi dia tuh kayak kayak postur-postur yang memang kayak rawan gitu loh. Oh, apa dia rawan gitu. Nekannya otot, saraf atau tulang yang ditekan sama dia kalau ngunci itu? Semuanya, kadang-kadang saraf yang di sini kan saraf kan. Jadi kalau kuncian RNC itu sarafnya yang dilumpuhkan, jadi aliran darahnya nggak bisa berjalan gitu loh, dilumpuhkan, akhirnya makanya mereka jadi pingsan karena nggak ada aliran darah ke atas kan. Oke. Itu yang kayak model dipiting gitu Iya, ya? kayak dipeluk, tapi mereka tuh nggak terasa tiba-tiba kalau udah yang bagus ya gitu, jadi nggak terasa tiba-tiba kayak lemes dibius gitu, lemes terus udah pingsan. Itu tuh luar biasa sih. Makanya banyak yang ngetep kan kalau. Iya, banyak ngetep. Makanya kalau untuk jadi wasit juri kayak harus mengingatkan kepada fighter aman ataupun melihat dari matanya. Kan matanya kalau udah ke atas kita harus benar-benar. Iya tuh wasit, kalau jangan sampai telat ya, kalau telat udah sampai pingsan. Yang kena. Iya, kebablasan dia. Maaf, nggak bisa kan? Nggak bisa. Nyawa orang cuy. Saya lupa, udah pingsan. Nggak bisa ya kayak gitu. Kayaknya besok nggak dipanggil lagi sih. Ya Allah, dia lupa, keseruan. Wah, pingsan. Lupa pingsan dia ternyata. Tapi kalau untuk acting, ketagihan nggak kalau kayak peran-peran kayak Linda gini yang lebih banyak mengasah emosi dan agak jauh dari fighting? Ketagihan sih, apapun itu sih aku suka challenge ya. Jadinya pastinya kalau apalagi kalau misalkan lebih ceritanya bagus ataupun ceritanya relate ataupun ya menarik aja gitu. Itu sih aku suka sih. Udah di tahap ini nggak Kak Ismi batasin kayak kalau tawarannya action lagi dari cewek-cewek action lagi agak dikurangin dulu deh gitu, udah tahap gitu, atau masih oke nggak apa-apa, masih coba-coba aja? Kalau aku sih tergantung ya, karena sekarang itu kan nggak melulu film action tuh nggak gede buka aja, tapi ada ceritanya kan pastinya kan. Kalau misalkan ceritanya bagus, terus ngedesainnya juga bagus, direkturnya juga bagus, ya kenapa enggak gitu.
yang penting karakternya jelas ya. Karakternya jelas, Iya. terus ceritanya sih lebih ke Dalamannya ceritanya. ya kayak si Leak itu kan dia jadi Itu juga sebetulnya yang di pertaruhan itu kita bener-bener aku mengajukan sendiri sebetulnya. Oh iya? Iya. dari apanya di twist Semuanya, apa twistnya? bukan twistnya, kalau ceritanya udah seperti itu, cuman kayak background karakter. Oh dia Karena yang kan di skenario tidak ada background karakter sedetail itu. oke. Kayak misalkan salah satunya kalau misalkan nonton ya, yang habis Lea kan kebiasaan kalau habis ngebunuh tuh cium darah gitu. Aduh. Nah itu aku kayak mengajukan sebenarnya kayak ke Mas Tata, gimana Mas Tata dingin gitu. banget di perempuan kayak waduh dingin. Sama Mas Baja, boleh nggak aku kayak gini? Tapi tentunya aku juga kasih taunya dengan background kayak kenapa asal muasalnya bisa terjadi karakter itu gitu, ataupun body language seperti itu gitu. Jadi harus ada itunya. Kalau nggak kuat juga pasti kayak ngapain nih? Itu aja yang bikin cerita gitu. Jadi meskipun apa sama dengan action, tapi itu dia tuh kan luas ya soal karakternya tuh benar-benar bisa diluasin dengan ngedalamin karakternya dengan backgroundnya. Iya benar. Jadi lebih menarik ya. Iya. Jadi lebih ada ceritanya. Betul. Jadi kayak kita juga memainkannya juga lebih enak karena punya background karakter itu sendiri kan, kayak kita terjadi seperti ini dengan karakter seperti ini pastinya ada background sebelumnya kan. Background sebelumnya tuh seperti apa, mungkin dari keluarganya sebelumnya kayak gimana, itu kan ngaruh kan. Jadi kita tulis sendiri tuh biasanya kalau aktor itu pasti akan nulis background karakter sendiri kalau memang tidak terlampir di skenario. Oke. Kalau Kak Ismi sendiri sekarang yang lagi dirutinin latihan masih silat aja atau ada yang lain? Silat sama Arnis masih. Nah, di situ aja ya. Sama ya latihan itu Korea untuk di fighting untuk di film ya, karena berbeda kan. Oh. Iya, karena berbeda banget gitu. Berarti modelnya sama kayak ini ya, konsultan komedi dalam sebuah film ya. Jadi dia beda sendiri ya timnya ya. Beda sendiri, nggak bukan bagian dari PH-nya berarti ya. Bukan, gitu kayak harus, maksudnya kayak pembelajaran untuk aku seorang apalagi kalau misalkan mau di film-film action ya. Kalau nggak ada knowledge itu ataupun nggak kuat, ya itu dia, kita tidak bisa melindungi badan kita sendiri, sedangkan yang kita pakai adalah badan kita sendiri. Itu aset lagi. Ya kan. Maksudnya kalau untuk aktor fighter nggak cuman wajah doang yang aset, sebadan badan kalau dia nggak bisa bangun. Dan jangan lupa buat nonton konten-konten tribunnews.com aja, dan sampai jumpa, bye bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.